Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab Sistem Koordinasi Syaraf, Indera, dan Hormon. Poin pertama adalah sistem syaraf. Jadi, sistem syaraf tersusun oleh sel saraf bentuk bintang. Yang pertama ada dendrit, yaitu cabang pendek yang penerima impuls. 2 ada badan sel saraf, yaitu sitoplasma plus inti. Yang ketiga ada akson, yaitu cabangnya panjang dan penerus impuls. Yang keempat ada sel swan, di akson untuk regenerasi. Yang kelima ada telodendrion, yaitu cabang akson. Dan yang keenam ada selaput mielin. Berikut adalah gambar dari sistem saraf. Teman-teman bisa perhatikan gambar di samping. Lalu selanjutnya ada macam-macam sel syaraf. Macam sel saraf ini ada 3. Yang pertama, neuron sensorik atau eferen, yaitu penerus impuls dari reseptor ke saraf pusat. Yang kedua ada neuron motorik atau eferen, yaitu penghubung saraf pusat ke efektor. Dan yang ketiga ada interneuron, yang terdiri dari konektor berada di luar otak dan adjuster yang berada di dalam otak. Lalu, adapun sistem syaraf manusia. Sistem syaraf manusia ini terdiri dari 2. Yang pertama ada saraf sadar, berupa 1. Saraf pusat, yaitu otak besar, otak kecil, sumsum tulang belakang, dan sumsum sambung. Lalu yang kedua ada saraf tepi, yang terdiri dari 12 pasang nervi cranialis dan 31 pasang nervi spinalis. Lalu dari sistem saraf manusia yang kedua adalah saraf tak sadar, yang berupa saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Selanjutnya ada syaraf pusat. Poin pertama, syaraf pusat melalui perubahan muatan listrik pada sel saraf. Jadi, potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam akson melintasi membran pada satu lokasi. Depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan dengan membran tersebut, mendepolarisasi wilayah tersebut, dan memulasi potensial aksi kedua. Pada lokasi potensial aksi yang pertama, membran mengalami leporalisasi ketika K+ mengalir keluar akson. Dan potensial aksi ketika merambat secara berurutan saat reporalisasi berlangsung. Melalui mekanisme ini, aliran ion lokal menembus membran plasma dan menghasilkan impuls saraf yang merambat di sepanjang akson. Selanjutnya, syaraf pusat melalui sinapsis. Sinapsis itu merupakan persambungan yang mengontrol komunikasi antara satu neuron dengan neuron yang lain. Di sini saya lampirkan 2 buah gambar. Yang pertama ada gambar pembagian fungsi otak dan yang kedua ada gambar struktur otak manusia. Teman-teman bisa perhatikan gambar tersebut dan mempelajarinya. Lalu ada saraf kranial. Saraf kranial ini terdapat 12 macam saraf kranial yang terdiri dari 1. Neuron-neuron sensorik seperti saraf olfaktori, optik, dan auditori. 2. adalah neuron-neuron motorik yang terdiri dari okulomotorik, troklear, patenik, abdusen, spinalis, dan hipigoglosal. Dan yang ketiga ada syaraf-syaraf gabungan neuron motorik dan sensorik. Dan yang ketiga ada syaraf-syaraf gabungan neuron motorik dan sensorik, yaitu syaraf trigeminal, fasial, dan vagus. Berikut adalah gambar dari syaraf kranial. Selanjutnya ada saraf spinal. Saraf pada tulang belakang yang memiliki 31 pasang serabut saraf, yang merupakan gabungan neuron sensorik dan motorik. Saraf sensorik memasuki sumsum tulang belakang dari bagian akar dorsal, sedangkan bagian dendrit berasal dari reseptor. Saraf motorik itu memasuki sumsum tulang belakang melalui akar ventral dan semua bagian neuritnya menuju ke efektor. Nah, di samping ini adalah gambar dari saraf spinal. Oke, selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini berdasarkan arah impuls sistem saraf tepi dibagi menjadi 2. Ada sistem eferen dan aferen, yaitu menghantarkan informasi dari sistem saraf ke pusat otot. Lalu, sistem saraf somatik mengandung saraf yang mengantarkan impuls dari otak ke otot pada rangka dan hanya menghasilkan gerakan di otot rangka. Dan sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang mengontrol organ-organ dalam. Saraf otonom ini terdiri dari 3 jenis, yaitu
sistem saraf simpatik untuk merangsang kinerja organ, neurotransmitter, noradrenalin, dan saraf parasimpatik untuk menghambat kinerja organ seperti neurotransmitter dan asetilkolin. Selanjutnya ada alat indera. Yang pertama adalah mata, yaitu indera penglihatan. Mata ini memiliki reseptor penangkap cahaya yang disebut fotoreseptor. Maka, mata ini memiliki beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama ada lapisan luar atau sklera. Pada bagian depan bersifat transparan yang disebut kornea. Lalu ada lapisan tengah yaitu koroid yang terdapat iris, yaitu pemberi pigmen pada mata, yang berfungsi untuk membantu pelebaran dan penyempitan lubang pupil. Dan ada juga pupil, yaitu sebagai tempat masuknya cahaya. Dan yang ketiga ada lapisan mata bagian dalam, yang berupa retina, dan retina pun terdapat lensa mata untuk mengatur fokus mata melalui daya akomodasi dan bintik kuning, sebagai tempat pembentukan bayangan yang terdiri dari sel batang yang peka terhadap cahaya redup dan sel kerucut yang peka terhadap cahaya terang, serta ada bintik buta, yang berfungsi sebagai tempat masuk dan pembelokan sel saraf menuju saraf pusat, serta terdapat pula cairan pengisi bola mata. Berikut saya lampirkan gambar dari struktur mata. Dan ada pula mekanisme penglihatan. Yang pertama, rangsang cahaya, lalu kornea, lalu cairan pengisi, ke bola mata aqueous humor, lalu ke lensa mata, serta pengisi bola mata vitreous humor, selanjutnya retina, dan ke saraf pusat, dan yang terakhir melihat. Oke, selanjutnya ada telinga, yaitu indera pendengar. Dan ada bagian-bagian telinga. Yang pertama bagian luar itu berupa kuping telinga dan saluran telinga luar. Lalu ada bagian telinga tengah seperti membrana timpani, fenestra ovalis, martil, incus, dan stapes. Dan yang ketiga ada bagian telinga dalam yang terdiri dari canalis semicircularis, tingkap oval, dan stapes. Lalu ada mekanisme pendengaran. Yang pertama ada rangsang bunyi, kedua membrana timpani, 3 tulang martil, 4 landasan, 5 sanggurdi, 6 oval, 7 cairan limfa dalam koklea, 8 sel fonoreseptor, 9 selaput tingkap, 10 saraf auditori, 11 saraf pusat, dan yang ke-12 mendengar. Berikut saya lampirkan juga gambar struktur dari telinga. Oke, selanjutnya ada kulit sebagai indera peraba. Pada kulit terdapat reseptor untuk sentuhan, panas, dingin, dan tekanan. Macam-macam reseptor tersebut adalah 1. Paksini, yaitu ujung saraf penerima tekanan kuat, 2. Meissner, yaitu ujung saraf peraba, 3. Krause, yaitu ujung saraf perasa dingin, 4. Merkel, yaitu ujung saraf perasa sentuhan dan tekanan ringan, dan yang kelima ujung saraf tanpa selaput untuk perasa nyeri. Selanjutnya ada hidung sebagai indera pembau. Pada hidung terdapat reseptor berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung. Reseptor tersebut merupakan akhiran dari saraf olfaktori. Lalu yang terakhir dari alat indera adalah lidah sebagai indera pengecap. Pada lidah terdapat kemoreseptor, yaitu peka terhadap zat kimia yang larut, yang berada di papila lidah dan sedikit di bagian langit-langit. Bagian ujung lidah merasakan rasa manis, bagian samping depan merasakan rasa asin, bagian samping belakang merasakan asam, dan bagian pangkal lidah merasakan rasa pahit. Lalu selanjutnya ada macam-macam hormon. Sistem hormonal atau endokrin bersama-sama dengan sistem syaraf atau nervosum membentuk sistem koordinasi yang berfungsi mengatur keserasian kerja tubuh. Sistem hormonal sama dengan sistem kelenjar buntu. Dari macam-macam hormonal, yang pertama ada kelenjar tiroid atau gondok yang menghasilkan hormon tiroksin untuk pertumbuhan. Kedua, ada kelenjar paratiroid atau anak gondok yang menghasilkan hormon PTH. Yang ketiga, ada kelenjar kacangan atau timus yang menghasilkan hormon somatropin.
Yang keempat ada kelenjar adrenal atau suprarenalis yang menghasilkan hormon kortison, adrenalin, dan aldosteron. Yang kelima ada kelenjar digonade yang menghasilkan hormon testosteron pada pria dan estrogen serta progesteron pada wanita. Lalu yang keenam ada kelenjar epifise, yang ketujuh kelenjar pankreas, kedelapan kelenjar di usus dan lambung, dan yang kesembilan adalah kelenjar hipofase yang menghasilkan adrenokortikotropik hormon ACTH, somatropik hormon STH, luteinizing hormon LTH, thyroid stimulating hormon TSH, gonadotropik hormon GH, dan vasopresin serta oksitosin. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab sistem koordinasi syaraf, indera, dan hormon. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.